Shalom Aleihim Bisem Yesua Hamasyah. Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersama saya Pendeta Henry Tandianta MBS. Begini, kita akan membahas sebuah tema yang saya yakin belum banyak yang bahas, mungkin juga malah belum ada. Jurang maut, apa dan di mana? Jurang maut itu apa sih, Pak? Terus ada di mana, Pak? Ya. Ini pengantar dulu ya. Ketika Yesus mati di salib, maka Yesus mengalahkan maut, lalu maut dan kerajaan maut itu dikunci, digembok. Dalam Wahyu 1 ayat 18 ya, di situ segala kunci maut dan kerajaan maut. Artinya kunci maut itu ada banyak, lalu kerajaan maut kuncinya cuma satu, dipegang oleh Yesus tuh kuncinya. Ya, jadi iblis sudah dikalahkan. Lalu iblisnya kemana, Pak? 1 Petrus 5 ayat 8. Iblisnya mengembara, berkeliling mencari mangsa, ya. Terus kemana, Pak? Ya masuk ke kuburan salah satunya, terus masuk ke gereja-gereja. Ya, ini dia saudara-saudara. Makanya banyak gereja yang kerasukan iblis, betul nggak? Ya, kalau Anda tahu di gereja karismatik Sikaralama Raba-Raba, itu iblisnya banyak, saudara. Ya, kerasukan iblis dan lain sebagainya. Bukti bahwa iblis banyak masuk di gereja adalah semua gereja menyembah Bapa. Ayo. Iya ya, Pak ya. Karena apa? Yohanes 8 ayat 44, Yesus sudah berkata, iblis yang jadi bapamu. Orang Yahudi itu debat sama Yesus tentang siapa itu Bapa. Persis sama dengan Anda, para pendeta dan para romo yang berdebat siapa itu Bapa. Orang Yahudi juga begitu, Bapa kami satu yaitu Allah. Tapi oleh Yesus justru dibilangin, lo kalau memang Allah itu Bapamu ya kamu harus nyembah aku. Maksudnya kamu harus percaya aku. Ya, sama, Anda menyembah Bapa toh. Lo kalau Bapa itu Allahmu ya kamu harus nyembah Yesus. Gitu loh. Tapi gereja ini disesatkan oleh iblis, akhirnya yang disembah Bapa bukan Yesus. Ya, mestinya kan Bapa kami satu yaitu Allah. Kalau Allah adalah Bapamu, Bapa itu sebutan untuk Allah. Ya, lebih tepatnya kiasan untuk Allah ya. Ya, yang kamu sembah malah kiasannya, malah Bapanya. Lalu Yesus bilang apa? Iblis jadi bapamu. Makanya di gereja-gereja, ya, saya ingin mengatakan di semua gereja, ya, karena iblis kan mengembara, ya, semua gereja menyembah Bapa. Iblis jadi bapamu. Yes, yang ngomong Yesus bukan HTD. Mestinya yang disembah siapa? Yesus. Tidak pernah ada. Ya, rasul-rasul memberi contoh nyembah Bapa itu nggak pernah ada. Doa ke Bapa nggak pernah ada. Semua rasul, semua murid doa ke Yesus, nyembah Yesus. Oke, mari kita masuk di dalam tema jurang maut. Jurang maut apa dan di mana? Jurang maut adalah suatu tempat di bumi ini. Kenapa bisa mengatakan tempat di bumi ini? Istilah jurang maut muncul sebelum lenyapnya langit dan bumi ini. Jadi menunjukkan jurang maut adalah tempat di bumi ini ya. Ya, berikut adalah apa dan di mana jurang maut itu. 1. Jurang maut adalah tempat di bumi ini. Lokasinya di antara orang mati, yaitu di sekitar alam maut. Roma 10 ayat 7, Lukas 16 ayat 23. Berarti di liang kubur dong, di bawah bumi sesuai Yesaya 14 ayat 15. Betul. Jadi jurang maut itu bagian dari alam maut, makanya ya banyak lorongnya ya. Kita lihat yang kedua,
kondisi jurang maut itu sekarang sudah dikunci. Wahyu 1 ayat 18. Yesus memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Maksudnya kunci mautnya lebih dari satu, makanya disebut segala. Apa saja? Maut dan jurang maut. Yesus memegang segala kunci maut dan hanya satu kunci kerajaan maut. Yang ketiga, jurang maut dicatat Alkitab dibuka 2 kali, yaitu di Wahyu 9 ayat 2 dan Wahyu 20 ayat 1 dan 2. Wahyu 9 ayat 2 itu yang keluar belalang-belalang itu loh ya. Itu sangkakala kelima ya kalau tidak salah ya. Di Wahyu 9 ayat 2. Lalu di Wahyu 20 ayat 1 dan 2 itu ketika iblisnya dirantai ya. Nomor 4, ada malaikat jahat yang jadi raja atau pemimpin di jurang maut, yaitu Abaddon atau Apollyon. Aneh loh, ada pendeta namanya Abaddon Sudarsono. Pemimpin jurang maut itu ya. Kelima, jurang maut adalah tempat setan dan iblis dipenjarakan selama 1000 tahun. Lukas 8 ayat 31, Wahyu 20 ayat 3. Nanti setelah bumi ini lenyap dan anak domba sudah menciptakan bumi dan langit baru, nah saat itulah iblis setan dihukum abadi di neraka, yaitu lautan api. Wahyu 20 ayat 10, Matius 25 ayat 41. Jadi very clear. Jurang maut adalah bagian dari alam maut. Lokasinya di bawah sana. Itu tempat setan dan iblis dipenjarakan selama 1000 tahun. Nanti pada waktu kerajaan 1000 tahun. Sekarang masih mengembara karena digembok itu jurang maut dan kerajaan maut itu digembok ya, dipegang oleh Yesus kuncinya ya. Lalu pernah dibuka 2 kali nanti pada saat sangkakala kelima dan pada saat dirantai itu ya apa? Iblisnya dirantai itu di dalam Wahyu 20 ayat 1 dan 2 ya. Jadi very clear, sekarang iblis mengembara ya, mencari mangsa. Mangsa yang paling mudah disesatkan iblis adalah gereja. Ya, saya kasih tahu, mangsa yang paling mudah disesatkan iblis adalah gereja. Dibuktikan semua pendeta dan romo menyembah Bapa. Ya, itu penyesatan iblis ya. Salah sendiri kok mau, saya sih ogah. Saya ogah nyembah Bapa. Saya penyembah Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang benar. Nggak mau saya ditipu oleh iblis jadi penyembah Bapa. Yesus saja bilang, iblis itu jadi bapamu. Kalau kamu tidak percaya, akulah dia, akulah Allah, mati dalam dosamu. Anda percaya Yesus adalah Allah? Enggak, Pak. Kami percaya Bapa tetap Allah, mati dalam dosamu. Iblis yang jadi bapamu. Tunggu Pak, itu pendeta-pendeta di luar sana tuh yang senior-senior itu Pak. Para murtadin yang koar-koar itu Pak. Lah iya. Ya. Penyembah Bapa semua Pak. Iya, Bapa iblis. Siapa bisa buktikan ada Bapa di surga? Hadiah 5 miliar masih berlaku loh. Untuk siapa saja. Siapa bisa buktikan ada Bapamu itu di surga? Gak ada. Dan tidak pernah ada Rasul nyembah Bapa, doa pada Bapa. Tidak pernah ada. Semua doa pada Yesus. Baptisan juga dalam nama Yesus. Anda yang tidak paham Bapa dan Anak dan Roh Kudus, karena tidak paham itulah kamu mudah banget disesatkan oleh iblis. Karena pikiranmu tidak dibuka. Ya. Jurang maut adalah tempat setan dan iblis dipenjara selama 1000 tahun. Ya, tempatnya di bumi ini ya. Nanti setelah
penciptaan bumi baru, barulah iblis dan malaikatnya dihukum di neraka lautan api. Matius 25 ayat 41, Wahyu 20 ayat 10. Pada singkat dan clear, yang belum paham ikut sekolah Alkitab, jangan malu-maluin ya. Pendeta karatan lumutan kagak ngerti apa-apa, masih jadi penyembah Bapa. Kamu sudah karatan lumutan ya, jadi pendeta puluhan tahun masih nggak mudeng ya loh. Hari gini nyembah Bapa memalukan, sesat kamu. Sembahlah Yesus Kristus, satu-satunya Allah, itu baru benar. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang benar, Allah segala masa, sebelum segala abad, sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya, amin.